Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1.4.a.6 Demonstrasi kontekstual. Modul 1.4 Budaya positif. Penerapan segitiga restitusi. Perkenalkan, saya Retno Fajarwati, JGP Angkatan 10 dari Kabupaten Wonogiri. Fasilitator Ibu Kania, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan Islam. Pengajar praktik Ibu Yuni Sri Handayani, Sarjana Teknik. Budaya positif. Budaya positif adalah pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Budaya positif terdiri dari disiplin positif, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang menjadi membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengamati kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara prinsip, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus 1. Kasus 1. Ada seorang siswi bernama Farhan. Memang rambut kesiangan, sehingga sampai ke sekolah terlambat. Farhan juga tidak menyadari sepatu yang dikenakannya berwarna putih. Mari kita lihat video berikut. Waalaikumsalam. Pagi Bu, Selamat pagi. boleh saya masuk Bu? Boleh masuk. Kamu ingat enggak? Kita punya keyakinan kelas apa? Saya masih ingat Bu, bahwasanya di sekolah ini tidak boleh memakai sepatu selain hitam dan tidak boleh datang terlambat. Oh gitu. Berbuat salah itu tidak apa-apa ya. Tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna. Kamu pasti punya alasan untuk melakukan itu. Kenapa kamu memakai sepatu warna putih? Padahal kita kesepakatan kelasnya pakai sepatu warna hitam. Nah, yang terpenting adalah bagaimana kamu belajar dari kesalahan itu. Coba kamu ceritakan, apa alasan kamu, kenapa kamu datang terlambat dan kamu memakai sepatu putih? Hari ini saya bangun siang. Hari ini serba terburu-buru Bu, karena saya semalam itu membantu mama saya untuk jagain adik saya yang sedang demam karena ayah saya dinas di luar. Jadi saya keliru mengambil sepatu. Oh begitu. Baik, kamu tetap salah ya Hana ya. Kendati demikian, Ibu tidak fokus pada kesalahan yang kamu lakukan. Ibu tidak tertarik bagaimana kamu mencari siapa yang salah dan juga siapa yang benar. Sekarang mari kita cari solusinya. Sekarang kamu bisa datang ke ruang
BK menemui Bu Niken dan bilang permasalahanmu. Kemudian di sana nanti ada sepatu sepertinya, ada sepatu yang bisa kamu pinjam, begitu nggih. Terus kemudian sepatu cadangan itu bisa kamu gunakan, begitu. Saya izin ke ruang BK ya. Iya, oke. Segera ya, nanti setelah selesai untuk permasalahan kamu sudah beres, kamu bisa kembali ke kelas mengikuti pelajaran Ibu. Ya, Mari. Tanggapan siswa kasus 1. Mari kita lihat video berikut. Perasaan saya saat segitiga restitusi, awalnya saya merasa sangat malu karena saya harus mengakui kesalahan saya. Namun, saya merasa lega karena saya sudah mengakui kesalahan saya dan bisa memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik lagi. Perasaan saya saat memperbaiki kesalahan, saya merasa lebih berdaya karena saya diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan saya, bukan hanya dihukum, tapi saya bisa menjadi lebih baik, dan kepuasan saya bisa menjadi lebih bangga terhadap diri saya sendiri karena saya bisa berubah menjadi yang lebih baik lagi. Perasaan saya saat memperbaiki hubungan, kelegaan saya bisa menjadi lebih dekat dengan guru dan teman-teman karena saya bisa belajar dari kesalahan yang saya lakukan, dan untuk kedekatannya saya bisa lebih berinteraksi lebih luas kepada teman-teman dan guru-guru karena saya bisa berubah dari kesalahan yang saya perbuat. Kini saya merasa lebih dihargai karena saya diberikan kesempatan oleh guru untuk mau memperbaiki kesalahan saya dan saya diberikan maaf oleh guru. Untuk kesulitan yang saya alami, awalnya saya merasa tidak nyaman karena saya harus mengakui kesalahan saya. Namun, terkadang juga saya bingung bagaimana harus memperbaiki diri dan menyadari bahwa saya salah dengan apa yang saya lakukan. Motivasi saya untuk kedepannya saya bisa lebih berkembang dan belajar dari kesalahan-kesalahan yang telah saya perbuat untuk kedepannya menjadi orang yang lebih berpositif dan berguna bagi semua orang. Untuk perkembangan diri, saya merasa jauh lebih baik karena saya bisa belajar dari kesalahan yang telah saya perbuat, dan untuk keberhasilan, saya kini merasa jauh lebih percaya diri dan bisa berekspresi sesuai dengan apa yang saya inginkan. Kasus 2. Pada kasus 2, pada saat pembelajaran berlangsung, ada 2 siswa bernama Siti dan Nadia. Siti dan Nadia selalu asik mereka bermain HP sendiri. Bahkan mereka sama sekali tidak memperhatikan pelajaran yang berlangsung. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Selamat pagi, Siti dan Nadia. Selamat pagi Bu. Iya, pagi ini Ibu memanggil kalian ke ruangan ini, tahu tidak? Mohon maaf, bukan tidak tahu panggilan dikarenakan bukan kesalahan. Begitu, oke. Siti dan Nadia, ingat tidak dengan konsep yang menjadi kesepakatan di kelas kita? Kata kelas sudah sepakatnya itu pada saat pelajaran berlangsung tidak diperbolehkan bermain HP kecuali pada saat disimpan. Ya, Siti dan Nadia, setiap orang pasti melakukan kesalahan, dan itu pasti bisa disadari ya oleh orang lain atau mungkin diri kita sendiri. Yang terpenting bagaimana kamu bisa menyadari dan berani untuk merubah dari kesalahan yang telah kamu lakukan. Sekarang kita cari solusi bersama-sama ya. Apa yang bisa kamu lakukan dengan kesalahan yang kamu lakukan kemarin? Menurut saya tidak akan pernah mengulangi. Oke, alhamdulillah kalian berdua bisa mencari solusi dari kesalahan kalian. Semoga
kedepannya apa yang menjadi kesalahan kalian tidak diulangi lagi dan bisa terwujud sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan kelas kita. Oh iya, ini jam pembelajaran 2 jam terakhir ya. Oke, kalian bisa masuk kelas mengikuti pelajaran berikutnya. Gitu ya? Ya, ada apa? Ya. Tanggapan siswa kasus 2. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fitriana dari 11F1. Dan saya Nadia Puspitasari dari 11F1. Kami berdua akan memberikan tanggapan tentang restitusi dari Bu Retno. Pembelajaran yang saya dapatkan yaitu saya belajar tentang tanggung jawab dan konsekuensi dari tindakan saya, dan membantu saya lebih berpikir sebelum bertindak karena saya tahu ada dampaknya. Juga saya menjadi lebih memahami perasaan orang lain dan membuat saya lebih peduli terhadap teman-teman saya. Saya tidak merasa diperlakukan tidak adil karena guru melihat masalah dari berbagai sisi. Saya menjadi lebih banyak merenung tentang tindakan saya dan bagaimana saya bisa menjadi lebih baik. Hal ini memberi saya waktu untuk berpikir dan memahami kesalahan saya. Saya juga merasa didukung oleh guru saya untuk menjadi lebih baik. Bukan hanya didukung, guru saya juga menemukan cara untuk memperbaiki kesalahan saya. Hal ini sangat berarti bagi saya. Ketika guru menggunakan segitiga restitusi, saya merasa senang karena saya merasa didengarkan dan dimengerti, bukan hanya dihukum karena guru mau mendengarkan cerita dari sisi saya. Saya merasa proses ini membuat saya sadar bagaimana tindakan saya dapat mempengaruhi teman-teman saya dan membuat saya lebih mengerti bahwa perlakuan saya tidak hanya berpengaruh pada diri saya sendiri, namun juga pada orang lain. Setelah ini, saya menjadi lebih termotivasi untuk berubah dan tidak mengulangi lagi, serta menjadi lebih bersemangat untuk memperbaiki diri karena tahu bahwa saya mendapatkan kesempatan. Saya merasa proses itu lebih positif dengan hukuman dan juga merasa lebih baik dan tidak merasa dihukum karena alasan yang tidak jelas. Tindakan ini membuat saya merasa aman dan juga merasa nyaman karena dapat mengungkapkan masalah saya tanpa takut untuk mengatakannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, dalam segitiga restitusi ini, guru berperan penting sebagai mediator yang mendengarkan kedua belah pihak, memahami masalah yang terjadi, dan membantu mencari solusi yang memadai untuk memperbaiki kerugian dan memulihkan hubungan. Tujuan utama adalah menciptakan lingkungan belajar yang positif dan suportif, di mana semua pihak merasa didengar dan dihargai. Thank you. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak,